Di mata orang banyak, kehidupan Naila begitu sempurna. Ia menikah dengan Arka Pratama, seorang CEO muda yang namanya selalu terpampang di majalah bisnis. Penampilan Arka menawan, sikapnya penuh wibawa, dan hartanya melimpah. Semua orang menganggap Naila perempuan paling beruntung di dunia. Namun di balik pintu rumah mewah mereka, kenyataan jauh berbeda. Pernikahan itu dingin, sunyi, dan tanpa sentuhan. 5 tahun berlalu sejak janji suci mereka diucapkan, tetapi Arka tidak pernah sekalipun memperlakukan Naila sebagai istri. Mereka tidur di kamar terpisah, berbicara hanya seperlunya, bahkan makan bersama pun bisa dihitung dengan jari. "Aku menikahimu karena keadaan, bukan karena cinta," kata Arka pada malam pertama mereka. Kalimat itu terus membekas, seolah menjadi tembok yang memisahkan hati keduanya. Naila mencoba sabar. Ia percaya waktu mungkin bisa melembutkan hati Arka. Ia memasak makanan kesukaan Arka, menyiapkan pakaian kerja setiap pagi, menunggu hingga larut malam hanya untuk memastikan pintu rumah terbuka dan Arka pulang dengan selamat. Tapi semua usahanya selalu berakhir dengan kekecewaan. Arka terlalu sibuk dengan dunia bisnisnya. Pertemuannya dengan investor jauh lebih penting daripada makan malam di rumah. Telepon dari rekan kerja lebih mendesak daripada percakapan singkat dengan istrinya. Naila pun perlahan belajar membiasakan diri dengan kesepian. Tahun demi tahun berlalu, hingga tiba malam ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Bagi Naila, itu bukan sekadar tanggal, melainkan harapan terakhir. Ia menyiapkan makan malam romantis, menghias meja dengan lilin dan bunga, mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, warna kesukaan Arka yang ia ingat dari percakapan singkat bertahun-tahun lalu. Jam menunjukkan pukul 8 malam, tapi kursi di seberangnya tetap kosong. Jarum jam bergerak lambat, detaknya makin menusuk hati. Pukul 9, 10, 11, barulah pintu rumah terbuka. Arka masuk dengan wajah letih, dasinya longgar, jasnya digantung di lengan. "Kak," sapa Naila dengan senyum gugup. "Aku menyiapkan sesuatu. Malam ini kan ulang tahun pernikahan kita. Ayo makan bersama." Arka berhenti sejenak, menatap meja penuh hidangan. Lilin-lilin yang hampir habis terbakar membuat suasana tampak sendu. Namun ekspresi Arka tetap datar. "Kau tak perlu melakukan ini. Aku lelah. Besok ada rapat penting. Jangan repot-repot lagi." Ia berjalan melewatinya begitu saja, masuk ke kamarnya sendiri, meninggalkan Naila sendirian. Detik itu juga, lilin terakhir padam. Air mata Naila jatuh tanpa bisa ditahan. 5 tahun menunggu, 5 tahun berharap, ternyata hanya berakhir dengan kalimat singkat yang menusuk lebih dalam daripada 1000 pisau. Malam itu, Naila duduk lama di kursi kosong. Lalu dengan tangan bergetar, ia membuka laci meja dan mengeluarkan map coklat. Isinya surat cerai yang sudah ia persiapkan sejak lama. Hatinya hancur, tapi ia tahu ia tak bisa terus bertahan. Keesokan paginya, saat matahari baru naik, Naila berdiri di depan Arka yang siap berangkat kerja. Ia meletakkan map itu di meja, suaranya tenang tapi tegas. "Ini Kak, aku ingin kita berpisah. Aku lelah." Arka menoleh, keningnya berkerut. "Apa maksudmu?" "Aku ingin cerai." Keheningan memenuhi ruangan. Arka menatapnya lama, seolah tak percaya. Naila bukan perempuan yang suka memberontak. 5 tahun ia hanya diam, menerima dinginnya perlakuan. Tapi kini, matanya tak lagi memohon. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Arka menahan napas. Ia mengira ini hanya emosi sesaat. Namun nada suara Naila berbeda kali ini, penuh tekad. "Kenapa sekarang?" tanya Arka datar. "Karena aku sudah cukup menunggu. Aku ingin bebas, Kak. Aku tak sanggup lagi menjalani pernikahan yang bahkan tak pernah benar-benar ada." Tanpa menunggu jawaban, Naila berbalik meninggalkan ruang tamu. Suara pintu yang menutup terdengar seperti palu godam di telinga Arka. Ia masih berdiri terpaku, tangannya mengepal. Bagi Arka, perceraian itu hanyalah formalitas. Ia yakin hidupnya tak akan banyak berubah. Namun ia tidak tahu, keputusan Naila itu akan menjadi titik balik segalanya. Awal dari penyesalan yang tak pernah ia bayangkan. Setelah menandatangani surat cerai, Naila meninggalkan rumah besar itu hanya dengan 1 koper. Tidak ada emas, tidak ada perhiasan, bahkan tidak ada permintaan harta gono gini. Yang ia inginkan hanyalah kebebasan, sesuatu yang selama 5 tahun pernikahannya tidak pernah ia miliki. Hari-hari pertama terasa aneh. Bangun pagi tanpa harus menyiapkan jas dan dasi Arka, makan malam tanpa harus menunggu pintu rumah terbuka. Awalnya kesunyian itu menyakitkan. Naila sering menangis diam-diam, bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku salah? Namun perlahan, ia mulai menyadari, ada kebahagiaan kecil dalam kesendirian. Ia bisa membaca buku hingga larut malam,
bisa melukis di ruang kecil kontrakannya tanpa takut diabaikan, dan bisa tertawa tanpa menunggu persetujuan siapapun. Naila kembali menekuni hobinya, melukis. Kuas dan cat minyak menjadi teman setianya. Dari hatinya yang penuh luka lahirlah karya-karya yang kuat, penuh emosi. Dalam setiap goresan ada cerita tentang kesepian, harapan, dan keberanian untuk bangkit. Beberapa bulan kemudian, seorang teman lama yang bekerja di dunia seni melihat lukisan-lukisan Naila. Ia terpesona, lalu mengusulkan untuk mengadakan pameran kecil. Awalnya Naila ragu. Siapa yang akan peduli dengan lukisan seorang janda muda? Tapi dorongan temannya membuatnya berani mencoba. Hari pameran tiba. Galeri sederhana itu dipenuhi pengunjung. Banyak yang terhenti lama di depan lukisan Naila, membaca kisah di balik warna dan garis. Bahkan ada yang menitikkan air mata di depan sebuah lukisan berjudul Sepi Dalam Pernikahan. Di sanalah Naila bertemu Adrian, seorang kolektor seni muda. Pria itu berbeda dari Arka, hangat, ramah, penuh perhatian. Adrian berdiri lama di depan lukisan Naila, lalu mendekat dengan senyum tulus. Lukisan ini menyentuh sekali. Seperti ada jiwa yang terjebak, tapi masih berjuang keluar, katanya. Naila hanya tersenyum tipis. Mungkin memang begitu. Jika boleh tahu, siapa yang melukis? Aku, jawab Naila pelan. Sejak saat itu, Adrian sering datang ke galeri. Kadang untuk membeli lukisan, kadang hanya untuk berbincang. Kehadirannya membawa kehangatan baru dalam hidup Naila. Ia tidak menuntut apapun, hanya menjadi pendengar yang baik. Sedikit demi sedikit, dinding di hati Naila mulai retak. Sementara itu, Arka menjalani hari-harinya dengan rutinitas membosankan. Awalnya ia tidak peduli dengan perceraian. Ia bahkan merasa lega karena tidak ada lagi gangguan dari Naila. Namun semakin hari, ia mulai menyadari ada sesuatu yang hilang. Rumahnya kini benar-benar sunyi. Tidak ada lagi aroma masakan yang menyambutnya. Tidak ada secangkir teh hangat di meja kerja. Tidak ada suara lembut yang menanyakan kabarnya. Yang tersisa hanyalah dingin yang semakin menusuk. Arka mencoba mengalihkan diri dengan pekerjaan, menumpuk rapat demi rapat, hingga larut malam. Tapi seberapa sibuk pun ia, bayangan wajah Naila terus muncul. Ia ingat tatapan kosong istrinya di hari terakhir. Tatapan yang sama sekali tidak lagi memiliki harapan. Suatu sore, saat sedang beristirahat di ruang kerjanya, televisi menayangkan liputan tentang sebuah pameran seni. Arka tidak begitu peduli, hingga kamera menyorot seorang wanita dengan gaun sederhana. Tersenyum hangat di samping pria yang mendampinginya. Arka terperanjat. Itu Naila. Ia tampak begitu berbeda. Lebih cerah, lebih hidup, jauh dari sosok sendu yang ia tinggalkan. Dan di sampingnya ada Adrian, yang menatap Naila dengan kekaguman terang-terangan. Untuk pertama kalinya, dada Arka terasa sesak. Sebuah rasa asing menyeruak, membuat pikirannya kalut. Ia tidak menyangka, perempuan yang selama ini ia abaikan justru mampu bersinar tanpa dirinya. Malam itu, Arka duduk sendirian di ruang kerja. Tumpukan dokumen terbengkalai. Yang ada hanyalah penyesalan yang tiba-tiba menggerogoti hatinya. Ia baru sadar. Kehilangan Naila bukanlah hal kecil. Itu adalah kehilangan terbesar dalam hidupnya. Hari-hari Arka berubah sejak melihat wajah Naila di televisi. Ia namun tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Setiap rapat terasa membosankan, setiap makan malam bisnis kehilangan makna. Bayangan senyum Naila, yang tidak pernah ia lihat selama 5 tahun pernikahan, terus menghantuinya. Suatu malam, Arka memberanikan diri datang ke galeri tempat Naila memamerkan lukisannya. Ia datang tanpa memberitahu siapapun, berdiri di antara kerumunan pengunjung yang sibuk mengagumi karya-karya di dinding. Tatapannya terhenti pada sebuah lukisan besar berjudul Sepi Dalam Pernikahan. Gambar seorang wanita duduk di kursi panjang, menatap pintu yang tertutup rapat. Warna-warna gelap mendominasi, hanya ada cahaya samar dari lilin kecil di atas meja. Arka merasa dadanya diremas. Ia tahu betul, itu adalah kisah mereka. Ia yang menutup pintu setiap malam, dan Naila yang duduk menunggu dengan sabar. Sejenak Arka menunduk, menyadari betapa besar luka yang telah ia ukir di hati perempuan itu. Ketika acara pameran hampir usai, Arka melihat Naila sibuk menyapa pengunjung. Rambutnya digelung sederhana, gaun putih membalut tubuhnya dengan anggun. Ada sinar berbeda di matanya, sinar yang dulu selalu redup di rumah mereka. Naila, panggil Arka akhirnya, suaranya bergetar. Naila terkejut, namun cepat memulihkan ekspresi. Senyum sopan terukir di wajahnya, seperti senyum yang diberikan pada pengunjung lain. Arka, terima kasih sudah datang. Bagaimana kabarmu? Arka tercekat.
Nada suara Naila tenang, tapi ada jarak yang jelas. Bukan lagi suara lembut penuh harap yang dulu selalu memanggilnya. Ia menelan ludah, mencoba berbicara. Aku baik. Aku hanya ingin melihatmu. Naila mengangguk singkat, lalu beralih melayani tamu lain. Arka berdiri terpaku, merasa asing di hadapan perempuan yang pernah menjadi istrinya. Beberapa saat kemudian, ketika pengunjung mulai berkurang, Arka memberanikan diri mendekat lagi. Naila, aku ingin bicara. Sekarang. Naila menatapnya sejenak, lalu menghela napas. Mereka berjalan ke sudut galeri yang sepi. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Naila dingin. Arka menggenggam tangannya sendiri, bingung bagaimana memulai. Aku minta maaf. 5 tahun itu, aku salah. Aku menyesal sudah menyakitimu. Kata-kata itu keluar dengan susah payah. Bagi Arka yang selalu dingin dan penuh ego, mengucap maaf terasa seperti menanggalkan seluruh harga diri. Tapi ia tahu, itu satu-satunya jalan. Naila menatapnya tanpa ekspresi. Arka, penyesalanmu bukan urusanku lagi. Aku sudah melewati itu semua. Aku sudah bebas. Arka tercekat. Tapi Nay, sudah cukup, potong Naila. Kau tidak perlu menjelaskan. Aku sudah tidak menunggu lagi. Sebelum Arka bisa berkata lebih banyak, seseorang datang menghampiri. Adrian, dengan senyum hangat dan tangan penuh buket bunga, menyapa Naila. Kau luar biasa malam ini. Semua orang terpukau dengan karyamu. Naila tersenyum tulus lalu menerima bunga itu. Pemandangan itu menusuk Arka lebih dalam daripada kata-kata apapun. Ia melihat cara Naila menatap Adrian. Mata yang lembut, penuh rasa terima kasih. Sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan karena ia sendiri yang menolaknya. Arka merasakan cemburu yang begitu asing. Ia pernah memiliki Naila sepenuhnya, tapi tidak pernah menjaganya. Kini, Naila terlihat bahagia dalam genggaman orang lain. Ketika Naila dan Adrian berjalan pergi bersama, Arka berdiri sendirian di sudut ruangan. Kepalanya tertunduk, hatinya penuh sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar takut. Takut kehilangan sesuatu yang tak bisa ia beli dengan kekuasaan atau uang. Malam itu, di jalanan gelap sepulang dari galeri, Arka berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus mendapatkannya kembali, bagaimanapun caranya. Namun jauh di lubuk hatinya, sebuah suara kecil berbisik. Apakah kau masih pantas, Arka? Sejak malam itu, Arka tidak bisa lagi hidup tenang. Bayangan Naila bersama Adrian terus menghantui pikirannya. Ia, yang selama 5 tahun bisa dengan mudah mengabaikan seorang istri, kini menjadi gelisah hanya karena melihatnya tersenyum pada pria lain. Hari-hari Arka dipenuhi rasa cemburu. Ia mulai sering mampir ke galeri Naila, meski kadang hanya berdiri dari jauh, memperhatikan. Para karyawan galeri sudah hafal wajahnya. Bahkan beberapa mulai berbisik-bisik. Itu mantan suami Bu Naila. Arka tidak peduli. Yang ia pedulikan hanyalah bagaimana caranya kembali masuk ke dalam hidup Naila. Suatu sore, ia akhirnya memberanikan diri mendekati Naila. Galeri sepi, hanya ada mereka berdua. Naila, dengarkan aku, suara Arka rendah, sedikit memohon. Naila berhenti menyusun lukisan, menoleh dengan ekspresi datar. Ada apa lagi, Kak? Aku ingin menebus semuanya. Aku tahu aku salah. 5 tahun, aku bodoh, tapi beri aku kesempatan. Naila menatapnya lama, kemudian tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip ironi. Kesempatan? Kau sadar sudah berapa lama aku menunggu kesempatan itu datang darimu? 5 tahun, Kak. 5 tahun aku mengetuk pintu yang tak pernah kau buka. Sekarang, setelah aku bebas, kau baru mengulurkan tanganmu? Kau pikir semudah itu? Arka terdiam. Kata-kata Naila seperti cambuk. Namun di hatinya, rasa bersalah bercampur dengan rasa takut kehilangan. Aku mencintaimu, Nay. Akhirnya Arka berucap. Kata-kata yang selama ini ia pendam, yang dulu tidak pernah ia ucapkan meski sekali. Mata Naila sedikit bergetar, tapi ia cepat memalingkan wajah. Cinta? Jangan bercanda, Kak. Cinta bukan hanya kata. Cinta adalah hadir, menjaga, menghargai. Kau tidak pernah melakukan itu. Jadi jangan sebut kata cinta seolah semuanya bisa terhapus begitu saja. Arka ingin menyentuh tangannya, namun Naila mundur selangkah. Jarak itu membuat hatinya semakin sesak. Di saat itulah Adrian masuk, membawa kopi untuk Naila. Ia sempat terdiam melihat Arka, lalu tersenyum sopan. Oh, Anda di sini rupanya. Selamat sore, Pak Arka. Nada suaranya tenang, tapi penuh kewaspadaan. Naila menerima kopi dari Adrian dengan senyum tulus, berbeda jauh dari ekspresi datarnya pada Arka. Terima kasih, Adrian.
Arka melihat interaksi itu dengan panas di dadanya. Ada kenyamanan alami di antara mereka. Sesuatu yang bahkan setelah 5 tahun pernikahan, ia tidak pernah berhasil ciptakan. "Kak, aku rasa pembicaraan kita cukup," ucap Naila akhirnya. "Aku ingin bekerja." Arka ingin membantah, ingin berteriak. Tapi ia tahu jika memaksa hanya akan membuat Naila semakin menjauh. Dengan langkah berat, ia meninggalkan galeri. Malam itu, Arka duduk di ruang kerjanya, menatap kosong keluar jendela. Ia baru sadar betapa egonya telah menghancurkan segalanya. Tapi egonya yang sama juga tidak membiarkannya menyerah. "Aku tidak akan kehilanganmu, Naila. Tidak lagi," gumamnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Naila duduk bersama Adrian sambil menyeruput kopi. Adrian menatapnya lekat-lekat. "Kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Naila menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, Adrian. Kadang aku masih merasa terikat pada masa lalu, tapi aku tidak mau kembali ke penjara itu." Adrian tersenyum hangat. "Kau tidak perlu terburu-buru. Yang penting sekarang kau bebas memilih, dan aku akan selalu ada kalau kau butuh tempat bersandar." Ucapan itu membuat Naila sedikit lega, namun jauh di dalam hatinya, luka yang ditinggalkan Arka masih berdarah. Luka yang entah bisa sembuh atau justru akan terus menjadi bayangan gelap dalam hidup barunya. Dan di kejauhan, seorang pria bernama Arka bersumpah untuk merebut kembali hati yang telah ia hancurkan sendiri. Hari demi hari berlalu, dan usaha Arka untuk kembali ke dalam hidup Naila semakin intens. Ia mengirim bunga, mengajak makan malam, bahkan beberapa kali menunggu di depan galeri hingga larut malam. Namun setiap kali Naila menolak dengan halus. Ada jarak yang tidak bisa lagi dijembatani. Arka mulai menyadari, ia sedang berperang bukan hanya dengan Adrian, tetapi juga dengan masa lalunya sendiri. Setiap kali Naila menatapnya, yang ia lihat di matanya bukanlah cinta, melainkan luka lama yang belum sembuh. Suatu malam, Arka akhirnya mendapat kesempatan bicara lebih lama. Naila kebetulan pulang sendiri setelah acara galeri. Arka menunggu di depan pintu kontrakannya. "Naila, tolong beri aku waktu sebentar," ucap Arka dengan nada memohon. Naila menatapnya letih. "Kak, apa kau tidak capek? Kau punya segalanya, harta, nama besar, perusahaan. Mengapa masih mengejarku?" "Karena kau satu-satunya yang membuatku merasa hidup," jawab Arka tanpa ragu. "Aku tahu aku terlambat, tapi aku benar-benar mencintaimu." Naila terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya, tapi bukan dengan kehangatan, melainkan dengan getir. Cinta yang datang setelah 5 tahun penantian bukan cinta, Kak. Itu hanya penyesalan. Dan aku tidak mau hidupku hanya jadi obat bagi lukamu. Arka menunduk, suaranya bergetar. "Apa tidak ada sedikit pun ruang untukku?" "Sedikit saja?" Naila menatap langit malam, matanya berkaca-kaca. "Ada masanya aku rela melakukan apa saja agar kau menoleh padaku. Aku rela menghapus air mataku setiap malam, hanya untuk berharap esok kau berubah. Tapi semua itu sudah selesai. Aku tidak mau kembali menjadi perempuan yang lupa mencintai dirinya sendiri." Air mata mengalir di pipinya, tapi suaranya tegas. "Aku sudah menemukan diriku, Kak. Dan ada orang yang bisa menghargai aku apa adanya. Itu cukup." Arka merasa bumi runtuh di bawah kakinya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak bisa mendapatkan apa yang ia inginkan, meski dengan segala kekuasaan dan uang. Ia hanya bisa menatap Naila yang kini berdiri tegak, jauh lebih kuat daripada ketika ia meninggalkannya dulu. "Jadi, ini benar-benar akhir?" tanya Arka pelan, hampir berbisik. Naila menatapnya dalam, lalu mengangguk. "Ini akhir untuk kita, tapi bukan akhir untuk hidupku. Dan juga bukan akhir untuk hidupmu. Kau harus belajar menerima, Kak. Belajar mencintai tanpa memiliki." Arka tersenyum pahit, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berkata banyak hal, tapi semua kata hanya terhenti di tenggorokannya. Ia berbalik perlahan, melangkah pergi dalam diam. Naila menatap punggungnya menghilang di kegelapan malam. Hatinya perih tapi juga lega. Ia tahu ia harus membuat pilihan yang benar. Cinta bukanlah tentang mempertahankan yang menyakiti, melainkan tentang berani melepaskan demi menemukan kebahagiaan sejati. Beberapa minggu kemudian, Naila menghadiri pembukaan pameran barunya. Adrian berada di sampingnya, memberikan dukungan tanpa syarat. Saat para pengunjung bertepuk tangan, Naila tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyuman itu tulus tanpa bayangan luka. Di sisi lain kota, Arka duduk sendirian di ruang kerja luasnya. Foto Naila terpajang di layar ponselnya, diambil secara diam-diam saat pameran pertama. Ia menatapnya lama, lalu meletakkan ponsel itu di meja. "Aku mencintaimu, meski aku tidak bisa memilikimu," bisiknya.
Air mata jatuh untuk pertama kalinya dari mata seorang CEO dingin, yang dulu merasa tak terkalahkan. Ia tahu penyesalan ini akan menjadi bagian dari dirinya selamanya. Namun dalam penyesalan itu, ia belajar satu hal penting. Jangan pernah menunda untuk mencintai, karena cinta yang terlambat diucapkan hanyalah luka yang tidak akan pernah sembuh. Dan begitulah, kisah mereka berakhir. Naila melangkah menuju kebahagiaan baru, sementara Arka hidup bersama bayang-bayang penyesalannya.